Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri dahulu. Nama saya Chandra Dwi Julio dengan NIM 33322100085. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang kelas-kelas chopper dan aplikasi rangkaian chopper. Ini pertama-tama saya ingin menjelaskan pendahuluan dari DC chopper. DC chopper itu adalah salah satu alat elektronika yang sangat berkembang saat ini, yang mana konverter ini sangat memiliki banyak fungsi di dalam dunia industri. Salah satunya itu digunakan dalam mengatur kecepatan motor arus arah atau DC, kontrol motor traksi pada automobil elektris, mobil troli, kapal pengangkut, dan lain-lainnya. DC chopper itu sendiri ialah sebuah piranti yang mengubah tegangan sumber arus searah atau DC yang tetap menjadi tegangan DC variabel yang dapat divariasikan dengan menempatkan saklar berkecepatan tinggi antara sumber dan beban. Berfungsi untuk mengubah sumber listrik DC menjadi listrik DC dengan tegangan yang dapat diatur. Pengubahan dan pengaturan tegangan listrik DC menjadi listrik DC sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan secara konvensional. Pengaturan atau pengubahan listrik DC menjadi DC dengan cara konvensional mempunyai kelemahan, yaitu masalah efisiensi dan panas yang dihasilkan. Selanjutnya ini terdapat rangkaian kelas-kelas chopper ya. Di sini ada berikut ini ada rangkaian chopper kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini ada chopper kelas D dan chopper kelas E. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan chopper kelas, pengertian dari chopper kelas A ya, prinsip dan prinsip kerjanya. Chopper kelas A dikenal dengan nama chopper kuadran 1 karena daerah arus dan tegangan yang dihasilkan terletak pada kuadran 1. Yang artinya itu arus dan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian chopper kelas A ini bersifat positif. Chopper kelas A berfungsi sebagai step down atau buck converter. Prinsip kerja chopper kelas A itu dapat dilihat pada gambar yang di samping ini ya, teman-teman ya. Pada saat saklar chopper on, maka V out sama dengan V in. Karena arus akan mengalir langsung dari sumber ke beban. Tetapi jika chopper off, maka tegangan Vout akan tetap sama dengan 0, tapi arus Iot-nya itu tetap mengalir dengan arah yang sama melalui dioda freewheeling. Sehingga nilai rata tegangan dan arus keluaran itu akan selalu positif. Chopper kelas A itu akan selalu mengalirkan daya dari sumber ke beban sehingga tegangan output akan selalu lebih rendah dari tegangan input. Dengan demikian, chopper kelas A bertindak sebagai step down, sebagai penurun tegangan DC. Chopper kelas A itu banyak digunakan untuk melakukan kontrol kecepatan motor DC ya. Selanjutnya itu ada chopper kelas B. Chopper kelas B itu sering disebut juga sebagai kuadran 2. Mempunyai karakteristik yang berbeda dengan chopper kelas A yang sebelumnya ya. Pada chopper kelas B itu selalu terdapat sumber DC pada sisi beban. Chopper kelas B ini arus bebannya keluar dari beban. Dengan baterai E adalah bagian dari beban dan dapat menjadi EMF, balik motor DC. Prinsip kerja dari chopper kelas B itu dapat dilihat pada gambar yang di samping. Pada saat chopper on, tegangan output Vout akan sama dengan 0, tetapi tegangan sumber di beban Vin akan mengalirkan arus melalui induktor dan chopper. Induktor akan menyimpan energi selama waktu ton dari chopper. Pada saat chopper off, maka tegangan output merupakan penjumlahan dari tegangan sumber dan tegangan pada induktor atau dapat dirumuskan yaitu V out sama dengan E plus L kali GI per DT. Baik, selanjutnya itu ada chopper kelas C. Chopper kelas C merupakan kombinasi dari dua chopper kelas A dan chopper kelas B sebelumnya. Nah, prinsip kerja dari chopper kelas C itu dapat dilihat pada gambar di samping. Saklar pada chopper 1 dan dioda D2 bekerja seperti chopper kelas A.
Sedangkan saklar chopper 2 dan diode D1 bekerja seperti chopper kelas B. Pengoperasian chopper kelas C harus diperhatikan agar kedua saklar tersebut tidak bekerja secara bersama-sama. Jika kedua saklar bekerja secara bersama, akan mengakibatkan sumber V-in akan mengalami hubung singkat. Chopper kelas C ini dapat bekerja sebagai penyearah atau pembalik atau inverter ya. Selanjutnya itu ada chopper kelas D. Chopper kelas D itu rangkaian DC chopper. Rangkaian dari DC chopper kelas D ini dapat ditunjukkan di sebelah kanan, samping. Chopper kelas D merupakan gabungan dari chopper kelas A dan chopper kelas B, yang dimana daerah kerja dari chopper ini yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 4, yaitu arus selalu positif dengan tegangan yang dapat berubah baik positif maupun negatif. Ya, harusnya itu dapat positif, ya, harusnya selalu positif, tegangannya yang dapat positif dan negatif ya. Nah, rumusnya itu ada VL sama dengan K per 1 min K VS. Nah, prinsip kerja dari chopper kelas D itu ketika saklar S1 dan S4 on, maka arus mengalir melalui beban VL dan IL menjadi positif, dan saat saklar S1 dan S4 off, maka arus IL akan terus mengalir untuk beban induktif yang tinggi melalui dioda D2 dan D3 dengan arah yang tetap. Tetapi tegangan keluaran VL inverter atau berbalik arah. Dan selanjutnya ada chopper kelas E. Rangkaian DC chopper kelas E ditunjukkan seperti gambar di samping. Chopper kelas E ini sering disebut juga sebagai chopper 4 kuadran. Itu semuanya dari kelas A, B, C, D itu ada pada chopper kelas E ya. Chopper kelas E terdiri atas 4 buah saklar semikonduktor dan 4 buah dioda yang disusun antiparalel. Chopper 1, channel 1, dan dioda D1 beroperasi pada kuadran 1. Ya, prinsip kerja dari chopper kelas E itu daerah kerja atau arus dan tegangan outputnya dapat berada pada 4 daerah, yaitu bisa positif maupun negatif. Chopper kelas E terdiri atas 4 buah saklar semikonduktor dan 4 buah dioda yang disusun antiparalel. Chopper 1, channel 1, dan dioda D1 beroperasi pada kuadran 1. Ya. Selanjutnya itu saya menjelaskan dari aplikasi rangkaian chopper. Aplikasi rangkaian chopper itu baik sebagai penurun maupun penaik tegangan DC yang banyak dijumpai pada berbagai peralatan elektronik yang membutuhkan satu daya DC. Banyak peralatan listrik dan elektronika membutuhkan satu daya DC. Sementara sumber yang ada adalah listrik AC. Oleh karena itu dibutuhkan rangkaian penyarah baik, ya. Rangkaian penyarah baik yang biasa maupun yang terkendali ya. Tegangan yang digunakan pada peralatan elektronik itu ada 3 volt, 5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 18 volt, 24 volt, 48 volt, dan sebagainya. Output dari rangkaian penyearah terkadang masih belum sesuai dengan kebutuhan peralatan sehingga dibutuhkan rangkaian tambahan, yaitu rangkaian penurun atau penaik tegangan DC. Ya, aplikasi dari rangkaian chopper itu sebagai pengendali kecepatan motor DC. Rangkaian chopper digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengatur tegangan yang diberikan ke motor. Dengan mengubah siklus kerja sinyal pengendali, tegangan yang disuplai ke motor dapat diubah sehingga mengontrol kecepatan putaran motor. Selanjutnya ada aplikasi dari konverter DC to DC. Rangkaian chopper digunakan sebagai konverter DC to DC untuk mengubah tegangan DC dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Contohnya itu ialah buck converter yang mengurangi tegangan DC input menjadi lebih rendah, atau boost converter yang meningkatkan tegangan DC input menjadi lebih tinggi. Aplikasi dari sistem pengisian baterai. Rangkaian chopper dapat digunakan dalam sistem pengisian baterai untuk mengubah tegangan dan arus input menjadi tegangan dan arus yang sesuai untuk mengisi baterai dengan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian chopper dalam mode pengaturan tegangan atau voltage regulation
atau mode pengaturan arus, current regulation. Ya, selanjutnya ini ada produk dari DC Chopper pada pengaplikasian di industri ya. Di sini ada pendinginan, biasanya terbuat dari bahan aluminium yang mempunyai bentuk sirip untuk melepas panas. Di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan itu untuk mengurangi efek panas yang ditimbulkan pada arus yang mengalir dari rangkaian DC chopper perlu dilengkapi dengan pendingin yang dipasang di dekat komponen semikonduktor daya. Ya, sekian dari presentasi saya, dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.